Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil proyek penelitian kelompok saya yang berjudul Identifikasi Wawasan Energi Ramah Lingkungan yang Terjangkau bagi Milenial di Perkotaan, terkait dengan SDG nomor 7, yaitu Affordable and Clean Energy. Saya Ingrid Feby Isnaini Sutarlan dengan NIM 27023666306 dari kelas DVDA. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama yaitu tantangan ketersediaan energi tantangan ketersediaan energi di Indonesia, di mana jutaan rumah tangga belum terhubung listrik PLN. Banyak yang tergantung pada energi tidak berkelanjutan yang mahal seperti genset diesel, yang menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia. Yang kedua, dampak ketergantungan pada bahan bakar fosil. Beban ekonomi masyarakat semakin tinggi, kemudian menyumbang emisi karbon dan memperparah krisis lingkungan. Peran generasi milenial dalam transisi energi. Generasi milenial adalah segmen penduduk produktif terbesar di perkotaan yang adaptif terhadap teknologi, aktif di media sosial, dan peduli terhadap lingkungan. Namun, pemahaman tentang energi terbarukan masih terbatas. Yang keempat, pentingnya identifikasi wawasan energi bersih untuk milenial. Ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan, persepsi, dan hambatan yang dialami oleh generasi milenial. Hal tersebut juga menjadi dasar strategi edukasi dan kebijakan energi terbarukan. Yang terakhir yaitu penelitian ini memiliki keterkaitan dengan SDGs nomor 7, memastikan akses energi terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern, menekankan transisi energi fosil menjadi energi terbarukan, dan mendorong efisiensi energi dan akses universal layanan energi modern. Rumusan masalah yaitu yang pertama, apa saja tantangan utama yang dihadapi masyarakat, khususnya bagi milenial di daerah perkotaan, dalam mengakses energi yang bersih dan terjangkau. Bagaimana tingkat pengetahuan generasi milenial di perkotaan mengenai energi ramah lingkungan yang terjangkau? Apa bentuk implementasi nyata yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan energi bersih dan terjangkau sesuai prinsip SDGs nomor 7? Isi wawancara dilakukan dengan Bapak Suherman selaku Ketua RT. Beliau bekerja sebagai karyawan swasta dan sudah 12 tahun tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan dan pengalaman warga terkait penggunaan energi terbarukan dan energi ramah lingkungan di lingkungan perkotaan, terutama di wilayah RT. Isi wawancara yang pertama, untuk kebutuhan sehari-hari, semua energi yang digunakan yaitu listrik dari PLN dan keperluan memasak di dapur menggunakan gas LPG. Beliau ini masih menggunakan perlengkapan konvensional di rumah. Di lingkungan estetik khususnya, akses listrik sangat baik dan sangat jarang kerusakan atau pemadaman, kecuali ada permasalahan pada jalur instalasi. Yang kedua, informasi terkait energi ramah lingkungan seperti panel surya atau kompor listrik belum tersampaikan. Hal ini belum tersampaikan baik melalui online ataupun pemberitahuan langsung kepada warga. Yang ketiga, menurut beliau sangat penting bagi kita untuk beralih ke energi ramah lingkungan. Ini terutama untuk memanfaatkan energi matahari dan energi air yang tersedia sangat banyak di Indonesia. Yang keempat, energi ramah lingkungan bisa mengurangi biaya hidup dalam jangka waktu yang panjang. Namun, ini menyambung ke alasan yang ke nomor 5, yaitu investasinya yang mahal, di mana hanya saja di Indonesia ini investasi untuk beralih ke energi ramah lingkungan terlalu mahal. Di energi ra- Tetapi untuk keperluan jangka panjang, apabila sudah beralih ke energi terbarukan, maka biaya hidup yang dikeluarkan jauh lebih murah. Dan yang terakhir, harapan beliau terkait penggunaan energi ramah lingkungan adalah adanya informasi dari pemerintah yang menggencarkan warga untuk beralih ke energi ramah lingkungan. Solusi yang kelompok kami berikan yaitu yang pertama, peningkat
Peningkatan literasi energi melalui media sosial. Hal ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang menarik, ringan, dan relevan bagi generasi milenial tentang energi bersih dan terjangkau dalam penggunaan sehari-hari. Yang kedua yaitu edukasi praktis mengenai energi terbarukan pada pemula. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar secara praktis mengenai jenis-jenis energi bersih dan cara pemakaiannya. Kemudian untuk refleksi saya secara pribadi, wawancara dengan Bapak Suherman memberikan gambaran bahwa meskipun masyarakat perkotaan mulai memiliki kesadaran akan pentingnya energi ramah lingkungan, implementasinya masih terbatas akibat biaya investasi awal yang tinggi dan kurangnya informasi yang sampai kepada warga. Meskipun infrastruktur listrik di Bekasi sudah cukup merata, energi alternatif seperti panel surya dan kompor listrik belum menjadi pilihan utama karena kendala finansial dan minimnya sosialisasi. Hal ini menegaskan bahwa transisi energi tidak hanya soal teknologi, tetapi juga aksesibilitas, kondisi sosial ekonomi, serta peran pemerintah dan pihak terkait dalam mendorong adopsi energi terbarukan. Bagi saya, wawancara ini menjadi pelajaran penting tentang tantangan transisi energi di Indonesia sekaligus menegaskan peran generasi muda dan mendorong perubahan ke arah yang lebih berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.